antara sistem dan fisiknya itu di stok up sama atau enggak. Itu sih yang harus diperhatikan ya dari warehousing. Oke, berarti dapat ilmu baru tuh. 3 hal yang harus diperhatikan ketika memang mau mengelola pengelolaan barang sendiri gitu ya. Betul. Tapi kalau aduh Mbak, tiga hal itu kayaknya repot banget ya. Yaudah warehouseman aja. Karena balik ke pro and kontranya ya. Karena sebenarnya ya kalau kita nggak mampu untuk mengelola barang sendiri, ya pasti ada resikonya. Dimana itu bakal mempengaruhi kualitas toko kita sendiri, reviewnya. Karena ketika review jelek pasti customer lihat dong, kayaknya gue beli di toko lain aja deh gitu. Yes. Apalagi kalau menurut saya sekarang online review itu maksudnya komen netizen itu udah paling penting banget sih. Udah kayak pengadilan. Satu aja bintang 1 kan bahaya ya Mas. Itu satu aja yang bilang jelek tuh akhirnya semua orang mempengaruhi dia ibu jarinya nih jempolnya mau klik atau enggak gitu kan. Bisa mengeneralisasi komen-komen yang lain sebenarnya. Gitu sih. Berarti tadi ngomongin pro and cons ya Mbak Rani. Maksudnya apa tuh? Karena gini, ketika kita tadi ya, kalau misalkan Mas Andre bilang ada 3 poin penting kayak ada pick and pack, FIFO, terus juga inventory management system, kita nggak bisa mengelolanya sendiri, ya itu menjadi kontra untuk kita dalam mengelola barang sendiri. Betul. Gitu ya, maksudnya semua punya bidangnya masing-masing sih, karena ada yang expert di bidang pengiriman, ada yang expert di bidang warehousing, ada yang expert di bidang penjualan. Kita nggak bisa mungkin melakukan semua itu dalam satu waktu kali ya. Emang harus ada bidang-bidangnya masing-masing nih. Setuju. Gitu. Makanya berpartnership lah. Betul. Kayak yang kita ceritain di volume sebelumnya. Iya, volume sebelumnya gitu. betul. Kita sebelumnya udah pernah punya ada talk show, temanya adalah partnership. Jadi mungkin kalau kita gabungkan ke dalam topik pada hari ini ya Mas Andre, di mana Mas Andre focusing dengan warehouseman, betul. Ya kan? Penjual focusing dengan digital marketingnya mereka, betul. gitu ya. Salesnya. Betul. Jubelio focusing dengan sistemnya sendiri, gitu kan. Jadi mungkin ada aja orang yang bisa mengkolab semua itu dalam satu dirinya, tapi ada juga yang nggak bisa seperti itu. Betul. That's why partnership jadi satu fondasi yang perlu diperhatikan ketika memang melakukan sebuah bisnis. Karena partnership itu bukan untuk membuang uang, tapi sebenarnya investasi. Betul, investasi. Gitu. Ya, apalagi kalau menurut saya ketika bisnisnya mulai scalable ya gitu. Betul. Mungkin ketika kita nge-handle 10 customer satu hari, mungkin masih bisa lah gitu. Saya masih bisa ngambil barang sendiri, saya masih bisa klik di marketplace sendiri, terima orderan gitu ya. Cuman ketika orderannya mulai scalable, terus doing marketingnya lebih masif lagi, saya rasa harus para expertise masing-masing yang mengerjakan hal-hal seperti tadi. Gitu. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Benar, baru kita mau nanya nih Mas. Kira-kira tuh kayak skala bisnis kayak gimana sih yang maksudnya dikatakan cocok untuk menggunakan warehousing ini? Karena sudah mungkin pantas menggunakan. Teman-teman di sini ada yang baru mulai berbisnis, kayak mungkin kayaknya terlalu buang uang deh. Gimana nih maksudnya? Apakah sebenarnya yang teman-teman baru jual ini juga harus memakai warehousing untuk operasionalnya lebih baik atau gimana nih Mas? Atau ada skala tertentu untuk bisnis tertentu yang udah pakai? Oke. Kalau dari point of view-nya kita ya, dari warehousing, kita juga sangat bukan picky atau memilih-milih tenan. Tapi kita itu ketika ada tenan yang approach kita atau kita meng-approach tenan, itu kita sangat melihat memang tenan tersebut tuh sudah waktunya belum menggunakan jasa warehousing. Karena kalau menurut kita ketika tenan tersebut belum waktunya menggunakan warehousing, itu hanya akan menjadi beban yang nantinya cukup besar untuk si tenan tersebut. Jadi yang saya maksud adalah nanti cost-nya itu sangat tinggi. Karena memang sebenarnya barang bisnisnya tersebut tuh belum segitu scalable-nya. Scalable-nya itu gimana? Kalau paling gampang kita punya tim komersial, itu kita salah satunya adalah untuk beberapa di marketplace menjadi tolak ukurnya kita. Kan kalau di marketplace itu kan ada bintang ya. Kalau di Instagram kan ada followers gitu. Nah kita ngeliat tuh yang trafficnya kurang lebih dari 25 ataupun kayak saya rasa 10-15 orderan satu hari, itu menurut saya sudah bisa menggunakan warehousing. Oh iya. Yes. Kenapa? Karena kalau menurut saya ketika saat itulah orang mulai bingung, mulai galau. Saya harus hire staff nggak ya untuk cuman pick and pack gitu. Saya harus nyewa tempat lebih besar nggak ya untuk inventory saya gitu. Saya harus mulai pakai sistem Jubelio atau enggak ya gitu.
ketika orderannya itu memang kurang lebih satu hari di atas 15, di atas 20 gitu kan, karena dia biasanya waktunya udah mulai nggak ada tuh antara untuk doing operational sama doing marketingnya barang dia gitu. Nah, jadi ketika saat itulah biasanya kita akan bilang bahwa tenan ini mungkin sudah kalau ingin scalable ya, itu mulai bisa menggunakan jasa Fresh Factory seperti itu. Oke, berarti puluhan order, belasan order sudah bisa menggunakan warehouse-nya ya. Oke. Tapi apakah yang belum segitu tetap boleh menggunakan kalau dia merasa mampu membayar gitu misalnya, atau mampu secara financial toko ya gitu, dia mampu? Kalau kita sebenarnya nggak mungkin ya kita nolak tenan ya, tapi kenyataannya adalah biasanya kita kasih advice bahwa bapak ibu tokonya ini sebenarnya belum saatnya menggunakan jasa warehouse gitu, karena kita juga bukannya hanya quote unquote money oriented untuk kita dapetin revenue buat Fresh Factory. Betul. Karena nanti kalau kita masuk ke dalam skema pricingnya Fresh Factory, kita itu adalah bisa dibilang quote unquote revenue share. Ketika barangnya terjual, baru kita akan ngecas. Jadi kan kita juga harus membantu ya para tenan-tenan kita untuk melakukan penjualan gitu. Ada beberapa service yang diberikan oleh Fresh Factory, salah satunya untuk membantu penjualannya tenan. Nah, itulah yang sebenarnya menurut saya kalau misalkan masih di bawah belasan tersebut, nantinya akan menjadi beban untuk tenan dan juga tidak menghasilkan revenue untuk Fresh Factory itu sendiri gitu. Karena kita spiritnya adalah pengen para UMKM ini scalable bisnisnya gitu. Jadi dari mikro bisa ke kecil bisa ke menengah gitu. Seperti itu sih. Oke. Terjawab ya para pebisnis. Jadi ya bisa ditakar-takar lah ya, maksudnya kira-kira bisnisnya ini emang udah memerlukan kah, atau emang kayak masih bisa memforsir dirinya untuk bisa lebih untuk mengelola barang sendiri atau gimana. Betul. Atau bisa juga sharing sama kita di komen di YouTube nanti ya. Betul. Bisa di-sharing kira-kira boleh cerita tokonya tuh seperti apa, terus kemudian skala tokonya, pesanannya. Mungkin kita bisa jadikan konsultasi juga gitu ya. Betul. Ini bisa langsung kita tanyakan ke Mas Andre. Mas Andre di YouTube saya ada yang komen nih gitu. Anytime ngobrol-ngobrol sama kita. Oke. Terus tapi sebenarnya pertanyaan ini udah dijawab tadi Ran di atas. Udah ya. sih sebenarnya. Relasi antara penjualan yang meningkat dengan pengelolaan gudang yang baik itu sebenarnya sudah terjawab banget di awal tadi sebenarnya, gimana caranya kita bisa reach ke market yang lebih luas, terus yang tadi pengiriman, kos-kos yang lebih bisa diefisiensikan gitu sih. Benar. Tapi mungkin ya kalau saya tambahin sedikit masalah efisiensi cost. Jadi kalau menurut kita dari segi warehousing, itu salah satu yang harus para seller perhatikan adalah berapa sih percentage cost untuk operation atau warehousing ini terhadap penjualannya teman-teman. Oke. Jadi kita melakukan research yang saya bilang, karena kita juga nggak mau tenan itu nggak scale waktu sama kita gitu. Karena ketika tenan itu nggak scale, itu juga performance yang buruk untuk kita dari tim warehousing ini. Karena kita sangat pengen banget menjadi bagian dari para seller ini punya pertumbuhan bisnis. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah cost itu menurut kita di perusahaan besar itu tuh sekitar angka 7-10% untuk warehousing dari revenue-nya. Dari revenue per bulannya. Jadi cost itu harus segitu. Tapi mungkin untuk level UMKM mungkin kita bisa lebih besarin dikit ya, karena kan barangnya lebih sedikit. Gitu kan. Itu mungkin di sekitar angka 10-15%. Jadi kalau teman-teman merasa saya pakai orang sendiri, saya nyewa tempat sendiri, saya pakai sistem WMS sendiri, warehouse management system sendiri, itu ternyata lebih dari 15%, please reach us. Karena kita akan memastikan bahwa cost yang Fresh Factory berikan ke teman-teman itu di bawah 15%. Oke. Itu tips banget sih Satu ya. ilmu baru banget sih ini. Karena mungkin ya banyak juga yang kayak ya udahlah costnya segini nggak tahu hitungannya, tapi ternyata pas di research sendiri sama tim Fresh Factory emang rata-rata 7-15% ya. Betul. Jadi emang itu menjadi review buat temen-temen nih yang jualan. Harus dilihat lagi nih costnya. Kalau memang lebih dari 15%, kenapa harus ngerjain sendiri? Harus ngerjain sendiri lebih capek ya. Iya. Efektif aja. Iya benar. Malah costnya bakal lebih tinggi. Betul. Jadi pasti lebih tinggi sih sebenarnya kalau kita ngomong cup freezer. Betul. Harus beli tempat atau Listrik, iya, manpower. Belum lagi itu yang poin pertama banget yang Mas Andre tadi bilang ya, jarak.
jarak. Ya kan. Sebenarnya warehouseman itu membantu kita untuk reach out klien-klien kita di tempat lain yang tidak tercapai sama kita tuh. Tapi kalau kita bikin sendiri kan, aduh gue nganterin ke Surabaya gitu ya, ongkosnya sekian belas ribu, bahkan puluhan ribu gitu kan. Ya benar. Oke, ngomong-ngomong masalah penjualan nih Mas, ya pasti dari company Fresh Factory sendiri menginginkan ada peningkatan penjualan kan dari teman-teman yang bergabung bisa di warehousing. Nah itu kira-kira percentage kenaikan teman-teman yang biasanya join itu berapa persen sih Mas dari awal sampai dia menggunakan jasa warehousing? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Karena saya ingin cerita juga ya, kalau di Fresh Factory itu kan tadi saya cerita bahwa kita sangat pengen jadi bagian dari pertumbuhan bisnisnya teman-teman seller. Itu kita memastikan bahwa setiap tenan yang bergabung di Fresh Factory, kita sudah persiapkan masing-masing itu punya RM, Relationship Manager. Sehingga Relationship Manager ini nggak cuma jualan ke tenannya tersebut, tapi dia sangat memonitoring penjualannya tenan ini tuh berapa setiap bulannya gitu. Yang tadi kita bilang bahwa Fresh Factory menjaga cost efisiensi warehouse-nya adalah di bawah 15%. Terlepas dari itu kita juga pengen tenan kita grow. Nah, jadi so far yang sudah bergabung dengan Fresh Factory itu setiap bulan ya kita juga kita dari manajemen Fresh Factory ya menetapkan untuk RM kita tuh mensupport para tenan itu minimal setiap bulannya itu bisa increase penjualan lebih dari 25%. Growing setiap bulan 25%. Yes. Bisa dibilang angka yang kecil sebenarnya. Itu bukan angka yang kecil sih. Yes. Karena yang tadi saya cerita bahwa karena ketika growing itu 25% yang kita harus ingat ya, ada cost yang harus dikeluarkan untuk warehouse 15%. Nah, jadi kalau tenannya itu nggak grow, there is no point untuk menggunakan jasa warehouse. Betul. Seperti itu. Mereka yang ada mikir ini makin rugi deh gue pakai warehousing. Betul. Mahal operasional doang. Iya. Gitu. Oh iya, orang kan suka kalau orang berbisnis tuh yang biasanya terlontar di pikiran mereka pertama adalah marketing digital, and marketing digital ya. Yang dimana sebenarnya harus diseimbangi dengan operasionalnya juga ya. Yang dalam hal ini mungkin kita yang memang sedikit expert di bidang ini gitu ya, kita bisa kasih edukasi juga nih ke teman-teman para pebisnis ya, kalau ternyata operasional itu nggak kalah penting loh dari periklanan atau advertising yang harus dilakukan gitu. Karena kalau operasional berantakan ya nama toko juga jadi berantakan. Betul, order banyak brand tapi nggak keberes ya. Brand image. Iya. Sayang akhirnya uang yang untuk tadi digital marketing. Betul. Jadi sebenarnya untuk warehousing ini bukan sekedar mengeluarkan uang untuk mengelola barang, tapi juga balik lagi ke investasi. Karena balik lagi tadi yang Mas Andre bilang, ada beberapa poin di mana mereka juga menganalisis nih penjualan teman-teman tuh gimana, meningkat atau enggak, dibantu peningkatannya. Betul. Gitu. Apakah dibantu juga konsultasinya? Iya. Oke. Jadi ada beberapa tenan kita tuh bahkan ya kadang nanya sampai pertanyaan gini, ini gimana sih cara di marketplace hijau ini saya penjualannya bisa naik? Advertisingnya tuh harus seperti apa gitu. Jadi mau nggak mau RM kita tuh jadi pelajarin setiap marketplace itu punya algoritma seperti apa. Exactly. Itu yang saya lakukan juga. Jadi konsultan ya Mas ya. Benar. Jadi makanya antara Fresh Factory dan Jubileo ini melakukan partnership menurut saya simbiosis bisnis yang sangat mutual banget gitu. Jadi ketika tenan Fresh Factory ataupun merchantnya Jubileo itu kita benar-benar melakukan support untuk para customer kita growing ya. Betul. Iya benar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah selain mengelola barang jadi efektif, penggunaan gudang juga dapat meningkatkan market size nggak sih? Of course, itu seperti penjelasan saya sebelumnya. Jadi sebenarnya mungkin jasa warehousing itu sudah banyak ya, dan sebenarnya sudah bisnis oldies lah. Di Indonesia itu udah banyak yang menggunakan memberikan jasa pergudangan. Tapi perbedaannya adalah biasanya unique selling point mereka adalah gudang yang besar di satu titik gitu. Mungkin kita bisa sebut di Cikarang, di Karawang ataupun di Tangerang banyak pergudangan tapi ngejualnya tuh ini loh per meter square gitu, berapa puluh meter square gitu. Nah perbedaannya Fresh Factory adalah kita melihat bahwa itu tidak menyelesaikan masalah delivery, pengiriman. Karena walaupun kita punya gudang yang besar, sistem pergudangan WMS yang bagus, tapi jarak tempuh itu sekarang ongkir itu sangat menjadi concern orang untuk jadi beli atau enggak. Betul. Contoh kita beli casing handphone 25.000.
Kalau ongkirnya aja udah 15.000 bisa dapat satu lagi. Betul. Gitu kan. Nah, apalagi makanan gitu. Makanan 25.000, ongkirnya aja tadi yang saya cerita nggak bisa pakai yang next day ataupun 2-3 hari, harus yang langsung. Paling murah itu sekarang di angka 18.000 sampai 20.000. Pertama kali kita kalau pilih last mile itu yang instan pasti di atas 18.000 sampai 20.000. Yep. Nah jadi kalau makanannya cuma 25.000 gitu, terus ongkirnya 20.000, ya mungkin masih acceptable. Tapi kalau dari Tangerang sampai Bekasi ongkirnya udah 30-50.000, lebih mahal dari barangnya biasanya. Iya benar. Itu kan menjadi masalah. Sehingga Fresh Factory itu kita bilang bahwa kita gudangnya nggak yang besar-besar banget. Kita itu gudang ada yang mulai dari 1 ruko, 2 ruko, sampai 4 ruko. Udah sampai sebesar itu. Cuman unique selling point-nya kita adalah kita menggapai market lebih luas. Karena kita distribution hub bahasanya kita. Oke. Jadi gudang kita itu setiap 8 km itu satu gudang. Wow. Yes. Dan 8 kilo. Kenapa 8 kilo? Karena teman-teman boleh riset sendiri, cek aplikasi ride hailing yang ada di Indonesia ya, entah itu Gojek, entah itu Grab. Itu pertama kali 8 kilo pertama tuh harganya startnya dari 8 kilo pertama. 18.000 per 8 kilo. Kilo ke 9, 10 baru dia naik 3.000 rupiah kalau saya nggak salah. Nah jadi bayangin kalau teman-teman jualan dengan radius punya gudang setiap 8 kilo. Jadi ongkirnya ya bisa dibilang flat 18.000. Gitu, betul. Gitu. Nah jadi kita itu kalau bisa dibilang memperluas market ya karena kita menjangkau distribution hub setiap 8 kilo satu gitu. Berarti berpengaruh nih ternyata si Yes. warehouseman terhadap market size itu sendiri. Apalagi customer sekarang mikirnya ongkir ya. Kayaknya Bener. ongkirnya mahal, maunya gratis Bener. ongkir Ya. gitu-gitu ya. Benar. Betul. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Mi ya. Iya, Sebelum betul. kita lempar ke teman-teman. Ini kan dari tadi kita udah ceritain nih Mas, maksudnya benefit ya apa, pro-nya apa nih menggunakan warehousing. Kira-kira mau dong diceritain juga ke teman-teman problemnya apa sih dalam pengelolaan barang, apalagi di dalam warehousing, problem internal sendiri ataupun dengan klien nih. Jadi teman-teman tahu apa yang harus dihindari nih kira-kira ketika masuk ke ranah warehousing. Oke. Mungkin problemnya kita adalah pertama itu kita bikin sebuah sistem. Hanya ada sistem FIFO, first in first out. Tapi ternyata semakin kita growing banyak banget tenant-tenant kita tuh yang punya barang itu batch production. Yep. Dimana batch production itu punya tanggal expire. Nah, kadang masuk barang itu kan nggak selalu satu batch ya, gitu. Nah, jadi kadang kita harus tetap keluarin bukan FIFO, tapi yaitu FIFO, first expired, first out. Nah, saya rasa nggak di semua warehouse management system mengimplementasikan skema FIFO. Itu tadinya problem buat kita, cuman kita coba crack itu dengan mengupgrade kita punya sistem jadi ada FIFO-nya. Terus yang kedua, menurut saya problem adalah kita punya ekspedisi di Indonesia. Ekspedisi di Indonesia itu apalagi untuk yang tadi ya yang next day atau 2-3 hari, semua ekspedisi nggak proses brandnya itu kadang handling care about the produknya itu masih sangat minim sekali gitu. Jadi untuk barang-barang yang pecah belah apalagi itu sangat menjadi problem untuk warehouse itu sendiri ataupun untuk last mile-nya. Tapi kan ujung-ujungnya balik lagi ke reviewnya customer ya. Betul. Ya gue nggak tahu, gue beli kok datangnya pecah. Terus akhirnya dikomplain lah di toko gitu. Kadang kita dari segi operation atau warehouse sudah melakukan packing yang sudah sangat sesuai SOP. Tapi ternyata hambatannya adalah di pengiriman akhirnya gitu. Nah, tapi karena kita juga orientednya adalah tadi growingnya customer kita, danan kita, mau nggak mau yang kita kembangkan adalah kita nggak nyalahin si ekspedisinya ini gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengupgrade kita punya pick and pack gitu. Jadi packing kita tuh kita upgrade. Jadi kalau teman-teman bisa lihat mungkin bubble wrap terus kardus udah standar packaging banget ya. Kita mulai tambahin lagi bubble wrap yang kita beli dari China, jadi yang lebih aman lagi. Terus mungkin kertas scrap kita tambahin. Sama sekarang udah ada ya Mas yang kayak plastik gembung gitu? Ya, Gitu yang ya? kayak gitu, yang plastik itu yang panjang-panjang, bubble wrapnya bukan yang bulat-bulat, lebih aman. Terus kita juga sticker fragile itu bahkan kita ada juga sendiri terlepas dari yang punya ekspedisi gitu. Jadi menurut saya masalah operation seperti itu yang biasanya menghambat operation gitu. Maksudnya itu kan jadi review untuk tim operation. Betul. Yang sebenarnya
mungkin belum tentu 100% kesalahan dengan passion, seperti itu sih. Oke. Nah kalau problem menghadapi seller sendiri nih gimana? Menghadapi tenan-tenan ada nggak yang kayak, jadi gimana sih gini gitu?